kasih atas waktunya Bapak Ibu. Kami kebetulan mendapat tugas untuk mengikuti pelajaran tentang pendidikan holistik berbasis karakter atau 9 pilar jenjang sekolah SD. Baik, kebetulan materi kami kemarin itu konsep dari pendidikan holistik. Pendidikan holistik adalah pendidikan yang menyeluruh, jadi tidak bersifat seperti ketika dahulu yang diutamakan. Kalau dulu kan yang diutamakan adalah kognitif, afektif, dan psikomotor. Tapi kalau sekarang itu tidak. Kalau sekarang itu semuanya itu yang harus kita berikan ke anak gitu. Jadi bukan hanya intelektualnya saja, tapi moral mereka, kemudian akhlaknya. Nah itu yang harus kita apa istilahnya, mendidik mereka itu. Kemudian pendidikan holistik itu mencakup nilai-nilai akhlak dari anak tersebut. Nah, kemudian untuk pendidikan holistik itu memiliki dasar pendidikan holistik. Yang pertama adalah 3 unsur manusia. Apa saja 3 unsur manusia itu? Yang pertama adalah akal, kemudian jasad, yang berikutnya adalah ruh. Nah, jadi ketiga unsur manusia ini tidak bisa dipisahkan. Nah, untuk itu jasad, akal, dan ruh itu ada nutrisinya yang harus kita beri. Contoh misalnya seperti akal. Apa yang harus kita berikan ke akal? Tentunya pengetahuan, ilmu. Kemudian jasad kita, apa yang harus kita berikan? Itu makan dan minum yang kita dapatkan setiap hari. Tentunya makanan yang bagaimana yang harus kita konsumsi, halal dan thayyib. Artinya bukan makanan yang kita peroleh dari yang haram, dan intinya seperti itu. Melatih seorang guru. Bapak Ibu, kalau poin pertama untuk materi itu tidak ada artinya tidak ada apa-apa tanpa metode. Kalau materi mungkin saya rasa Bapak Ibu udah tahu semua ya. Setiap kita masuk ke kelas, tentu kita sudah mempersiapkan hubungan sesama manusia, keinginan. Terus self smart adalah kecerdasan di mana seseorang dia mampu memahami dirinya dengan baik, atau lebih tepatnya dia mampu mengenali emosi-emosi diri, mampu mengendalikan dirinya, dan mampu berrefleksi, bermuhasabah diri. Lalu body smart adalah kemampuan anak yang dia cerdasnya itu dalam music smart dulu. Music smart adalah kemampuan anak yang kalau tentang musik-musik, tentang irama, dia mempunyai ketertarikan, dan pembelajaran kalau kita kaitkan dengan lagu nyanyian itu biasanya lebih. Lalu 3 fase pendidikan anak. Nah, kalau ini saya rasa lama-lama sedikit. Kalau umur 0 sampai 7 tahun, maka anak itu kita jadikan sebagai kalau dia raja, maka kita sebagai kita jadi pelayannya. Jadi memenuhi segala kebutuhannya. Kebutuhan yang paling besar dari anak 0 sampai 7 tahun adalah kasih sayang. Sampai kasih sayangnya didapat dari orang lain lebih banyak daripada dari kita. Di usia 0 sampai 7 tahun ini anak biasanya lebih memerlukan teladan, lebih memerlukan pokoknya segala macam, dia meniru kalau di usia ini. Umur 8 sampai 14 tahun ini kita menjadikan anak sebagai tawanan. Bukan berarti pula mendidiknya dilakukan secara kekerasan, pukul, maki, bukan juga. Itu di sesi 9
Kalau 8 sampai 14 tahun ini kita mengajarkan mereka untuk terikat pada peraturan, ya betul, peraturan-peraturan, agar mereka tuh bukan tawanan yang ditawan sebagai seorang tapi dia ditawan dengan ada semua rule-nya yang harus dipatuhi. Lalu pada usia 15 sampai 21 tahun di sini anak mulai punya pemikiran-pemikiran sendiri, mulai punya, ya kan? Ya. Jadi usia inilah kita tidak lagi menjadikan dia sebagai tawanan, namun menjadikan mereka sebagai sahabat. Karena di usia 15 sampai 21 kalau kita tidak dekat dengan anak, maka anak akan dekat dengan orang lain. Sebisanya mereka curhatnya dengan orang tua, jangan sampai mereka curhatnya dengan orang lain, dengan teman, dengan ya sebisanya mereka itu tidak takut untuk mengakui kesalahan kepada kita. Jangan sampai justru kita adalah orang yang terlalu mereka justru lebih punya banyak rahasia kepada kita daripada pada orang lain. Bukan dari kawan-kawan ya. Nah, yang keenam ini aspek mental holistik. Nah, aspek mental holistik ini itu menyangkut fisik siswa. Nah, jadi kita sebagai guru harus benar-benar menjaga kesehatan siswa, bukan hanya orang tua. Kita di sekolah juga menjaga kesehatan mereka. Apa yang nggak boleh, apa yang harus diperbolehkan agar fisik mereka terjaga. Yang kedua, emosi. Nah, emosi ini menyangkut kesehatan jiwa. Nah, terkadang kita terlepas bukan dari gurunya juga ya, dari siswa juga kita terkadang terlepas emosi. Nah, kadang kita ada melepas kata-kata, melepas bahasa ke anak, begitu juga anak mengintai bahasa yang kita keluarkan, baik itu di kelas atau di luar. Yang ketiga, sosial budaya. Nah, di sini sosial budaya kita diminta anak untuk saling bertanggung jawab, menghormati, menghargai, ikut serta dalam kegiatan sosial. Yang keempat, kreativitas. Nah, kreativitas ini sangat kita tunggu-tunggu ya dari siswa, bukan cuma dari guru. Nah, seperti ini, tapi kita memunculkan kreativitas dari kita ke siswa sehingga muncul ide-ide yang bagus, ide-ide yang baru dari siswa. Nah, menghargai, lebih dekat dengan Tuhan, terus memaknai apa sih itu arti spiritual. Yang terakhir, akademik. Nah, berpikir logis, berbahasa dan menulis dengan baik. Nah, jadi siswa itu diharapkan bukan sekedar berpikir, nah juga menulis dengan baik. Rasa ingin tahunya mereka dan rasa bertanya mereka, berpikir kritis, berpengetahuan luas, komunikator yang aktif, efektif, berani mengambil risiko. Nah, yang keenam, terbuka terhadap segala perbedaan dan ide yang baru. Yang ketujuh, peduli kepada orang lain dan lingkungan. Nah, sebenarnya karakteristik ini sudah kita temui pada anak. Cuma ini lebih ditekankan lagi untuk kita lakukan di sekolah. Yang ke-8 ya, mempunyai integritas moral. Dan yang terakhir, mempunyai kesadaran spiritual. Nah,